Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada bagian ini kita akan melanjutkan materi tentang aljabar pada topik faktorisasi pernyataan aljabar. Nah, untuk pecahan aljabar biasanya disederhanakan dengan menuliskan pembilang dan penyebut dalam bentuk faktor-faktornya dan menghilangkan faktor-faktor tersebut apabila memungkinkan. Contohnya di sini adalah 10 AB kuadrat dikurang 15A kuadrat B dibagi dengan 16AB kuadrat dikurang 24A kuadrat B. Ini dapat kita faktorkan, masing-masing pembilang dan penyebut kita faktorkan. Untuk bagian pembilang ini memuat variabel AB untuk kedua suku. 10 dan 15 sama-sama kita bisa bagi 5 sehingga kita bisa tuliskan 5AB. Jadi masing-masing suku memuat variabel A dan B. Dalam kurung 10 dibagi 5 2. Karena di sini B-nya kuadrat, berarti kita perlu kalikan dengan B. Nah, ini nanti kalau kita kalikan 5AB dikali 2B akan menjadi 10AB kuadrat dikurang 15 dibagi 5 3. AB kita kalikan dengan A sehingga nanti menjadi A kuadrat B. Kemudian dibagi bagian penyebut sama-sama memuat variabel AB. 16 dan 24 sama-sama bisa dibagi 8. Bilangan yang paling besar sama-sama bisa dibagi 8 dalam kurung 16 dibagi 8 2. Karena di sini B kuadrat berarti 2B dikurang 24 bagi 8 3. Karena di sini A kuadrat berarti A dikali dengan A. Adakah yang sama? Ada, yakni 2B dikurang 3A ini habis. Jadi kita memperoleh bentuk sederhana 5AB per 8AB. Masih bisa kita sederhanakan lagi, AB dibagi dengan AB habis, kita peroleh 5 per 8. Ini kita sudah masuk di faktorisasi. Di bagian ini kita akan bahas lebih lanjut. Faktor persekutuan. Bentuk faktorisasi yang paling sederhana ialah pengeluaran faktor-faktor persekutuan terbesar atau FPB dari suatu pernyataan. Contoh berikutnya untuk 15 X kuadrat Y kuadrat dikurang 10X Y pangkat 3. FPB yang kita lihat di sini untuk koefisiennya yakni 15 dan 10. FPB dari 15 dan 10 kita tahu ini sama dengan 5. Faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 10 ini 5 ya. Kemudian FPB dari perpangkatan X. FPB dari perpangkatan X. Dalam hal ini kita melihat X kuadrat dan X. Cara mudahnya melihat adalah cari yang pangkatnya paling kecil, yakni X. Ya. X pangkat 2 dan X kita bandingkan pangkat yang paling kecil, itulah FPB. Kemudian FPB dari perpangkatan Y kuadrat dan Y pangkat 3 ini kita bandingkan, kita pilih yang pangkatnya paling kecil, yaitu Y pangkat 2. Ya, adalah Y pangkat 2. Bukan Y pangkat 3 ya. Kenapa bukan Y pangkat 3? Karena Y pangkat 3 ini bukan faktor ya, bukan faktor dari Y kuadrat. Faktor itu artinya yang habis membagi. Oke. Selanjutnya kita tuliskan 15X kuadrat Y kuadrat dikurang 10X Y pangkat 3. Ini bisa kita tuliskan menjadi, kita keluarkan FPB-nya tadi ya. FPB-nya dari 15 dan 10 tadi 5 ya. 5 kemudian X dan Y kuadrat kita keluarkan, jadi 5X Y kuadrat dalam kurung, kalau ini sudah 15 dibagi 5 berarti 3,
X kuadrat dibagi XX, Y kuadrat bagi Y kuadrat 1. Tidak perlu ditulis lagi, dikurang 10 bagi 5, 2. X nya sudah ditulis di luar, Y pangkat 3 dibagi Y kuadrat berarti Y. Tersisa Y ya, Y kuadrat dikali Y itu Y pangkat 3. Kita mendapatkan faktorisasinya 5X Y kuadrat dalam kurung 3X dikurang 2Y. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan untuk contoh yang ini ya. Kita masuk untuk faktor-faktor persekutuan dengan pengelompokan. Ya, pernyataan dengan 4 suku terkadang dapat difaktorisasi dengan mengelompokkannya ke dalam 2 pernyataan binomial dan mengeluarkan faktor-faktor persekutuannya dari masing-masing pernyataan. Nah, contohnya di sini kita punya suatu pernyataan dengan 4 suku, ya, 2AC ditambah 6BC ditambah AD ditambah 3BD. Ini bisa kita selesaikan dengan mengelompokkan. Ditambah AD, walaupun di sini tidak ada suku-suku yang sejenis, tapi kita bisa kelompokkan yang memuat satu variabel yang sama. Misalnya 2AC kita kelompokkan dengan 6BC. Kenapa? Karena ada variabel yang sama di sini C. Kemudian ditambah dengan AD ditambah 3BD. Nah, ini ada variabel yang sama yaitu D. Kemudian kita keluarkan FPB-nya. FPB 2 dan 6 itu 2, FPB 2 dan 6 ini 2. Sama-sama membuat C, C-nya di luar dalam kurung A, ya tersisa A ditambah 6 bagi 2, 3, masih ada B. Ditambah sama-sama ada D, D-nya ditulis di luar, kali dalam kurung A, kali dalam kurung A ditambah ini tersisa 3B. Sama-sama A ditambah 3B di sebelah sini, kita bisa tuliskan menjadi perkalian, kita kelompokkan ini 2C ditambah D, 2C ditambah D dalam kurung, ini kan sama, bisa ditulis A ditambah 3B. Atau boleh juga kalau mau ditukarkan posisinya dengan komutatif, berarti A ditambah 3B dikali dengan 2C ditambah D. Kemudian sama halnya untuk contoh X pangkat 3 kurang 5Y ditambah XY kuadrat dikurang 5Y pangkat 3. Nanti dengan cara pengelompokan, X dikurang 5Y ini sama dikali dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ada juga contoh di mana kita harus menyusun kembali urutannya ya. Misalnya untuk 2x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 3x dikurang 4x y kuadrat. Kita lanjut untuk ada beberapa kasus juga yang kita harus menyusun kembali urutan suku-sukunya, kemudian kita sederhanakan, kita kelompokkan. Nah, sebagai contoh di sini 12x pangkat 2 dikurang y kuadrat ditambah 3x dikurang 4x y kuadrat. Kita susun terlebih dahulu menjadi sama dengan 12x kuadrat ditambah 3x. Ya, kumpulkan yang ada x-nya, kemudian dikurang y kuadrat dikurang 4xy kuadrat sama dengan, kita lihat FPB dari 12 dan 3 adalah 3, FPB dari x kuadrat dan x ini adalah x yang pangkatnya paling kecil yaitu x. Dalam kurung 12 dibagi 3 ini 4, x kuadrat dibagi x ini x, ditambah 3x dibagi 3x ini 1, dikurang, nah ini sama-sama memuat y kuadrat, berarti y kuadrat kita tulis di luar dalam kurung, y kuadrat tentu dikali 1 akan menghasilkan y kuadrat, nah minus dikali dengan plus sehingga menghasilkan minus, yang tersisa di sini 4x. Bentuk yang ini dengan yang ini sama ya maknanya dengan komutatif, ini dengan sifat komutatif ini sama. Kita bisa tuliskan menjadi sama dengan dalam kurung 4x tambah 1 dikali
3x kurang y kuadrat. Akan kembali ke bentuk yang semula. Jadi bentuk yang semula ini bisa kita tuliskan menjadi yang ini. Begitu juga untuk contoh yang berikutnya, caranya kurang lebih sama. Kita lanjut untuk beberapa hasil kali dua faktor sederhana yang bermanfaat. Kita mulai untuk yang pertama, A ditambah B kuadrat. Bentuk pangkat 2 artinya kita kalikan A ditambah B ini dengan A ditambah B juga. Seperti ini. Kalau kita selesaikan, kita kali A dikali A ini A kuadrat, A dikali B ditambah AB, B dikali A ditambah BA, dengan sifat komutatif kita bisa tulis AB, ditambah B dikali B, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah, nah ini variabelnya sama, AB ditambah AB, koefisiennya 1 ditambah 1 berarti 2AB ditambah B kuadrat. Ini adalah bentuk rumus untuk A ditambah B kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk A dikurang B kuadrat, ini sama dengan A kurang B dikali A kurang B. Kalau kita selesaikan, A dikali A kuadrat dikurang, ini kurang ya, A dikali B AB dikurang B dikali A BA, atau dengan sifat komutatif menjadi AB, minus dikali minus, ini plus B dikali B kuadrat sama dengan A kuadrat, ini minus 1 dikurang 1 berarti minus 2AB ditambah B kuadrat. Perbedaannya dengan A plus B kuadrat hanya di sebelah sini, yang sini plus, yang di sini minus. Ini bentuk untuk A kurang B kuadrat. Kemudian yang ketiga, untuk A kurang B dikali A tambah B. Ini bisa kita tuliskan sama dengan A dikali A ini A kuadrat, A dikali B berarti ditambah AB, minus dikali plus berarti minus B dikali ABA, atau dengan komutatif menjadi AB, minus B dikali positif B berarti minus B kuadrat, AB dikurang AB habis, kita bisa tuliskan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi bentuk A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, atau boleh juga kita tuliskan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Jadi dari 1, 2, dan 3 boleh juga kita balik ya. Kita balik A kuadrat ditambah A kuadrat, ini boleh juga kita balik A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B kuadrat. Kemudian ini juga bisa kita balik A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat sama dengan dalam kurung A kurang B kuadrat. Kalau kita punya suatu pernyataan yang bentuknya menyerupai dengan rumus-rumus ini, maka dapat langsung kita faktorkan menggunakan rumus tersebut. Untuk contoh 1, kita akan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita peroleh tadi. Jadi kita dapat menggunakan rumus A, rumus yang tadi kita peroleh dapat kita gunakan untuk memfaktorkan contoh 1 ini. Rumus yang kita gunakan adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini sama dengan A tambah B kuadrat. Kita lihat di sini variabelnya menggunakan X. Variabelnya menggunakan X. Dapat kita tuliskan X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Ini sama dengan X kuadrat ditambah 10 itu adalah perkalian, bisa kita tulis perkalian 2 kali X kali
5. 2 kali X kali 5 itu 10X ditambah 5 pangkat 2. Ya. Di sini mirip dengan A kuadrat ditambah 2AB. Dalam hal ini A-nya diganti oleh X, sedangkan B-nya diganti oleh 5. Artinya ini sama dengan A tambah B, berarti A-nya tadi digantikan posisinya oleh X, berarti X ditambah B-nya 5. Berarti X tambah 5 kuadrat. Jadi bentuk X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 ini sama dengan X ditambah 5 pangkat 2. Atau sama dengan X tambah 5 dikali X tambah 5. Jadi X tambah 5 pangkat 2 artinya X tambah 5 dikali X tambah 5. Begitu juga untuk contoh yang nomor 2, itu untuk pemfaktoran atau faktorisasi dengan menggunakan 3 rumus yang kita dapatkan ini. Pilih salah satu yang sesuai.